Bab 2806, Pertempuran Sengit terjadi. Julian panik. Karena kekuatan yang ditunjukkan Minho terlalu kuat, terlalu mengerikan. Minho bukan hanya seseorang yang telah mencapai tubuh tiran kegelapan, tingkat kultivasinya sendiri bahkan lebih mengerikan. Dialah satu-satunya di dunia gelap saat ini yang hampir mencapai alam terlupakan tertinggi. Sekarang dia berada dalam kegelapan. Aura dan kekuatan ini seharusnya telah mencapai tingkat Supreme Oblivion. Julian memberi perintah. Saat suaranya bergema, orang-orang kuat di kota itu bergegas keluar dalam sekejap. Pemimpin jiwa gelap Marcos, Lina, dan banyak orang kuat jiwa gelap. Kais, burung pipit babi, Guanlan dan orang-orang kuat lainnya juga berangkat pada saat pertama. Membunuh. Sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar kota, bergegas keluar dari formasi pelindung pesawat tak berujung yang baru, dan muncul dalam kegelapan. Di kejauhan, di atas kapal perang terbang. Ketika leluhur klan dewa, Karan, melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi muram dan ia mengeluarkan perintah, kirim pasukan, bunuh orang-orang kuat di wilayah tengah, dan ratakan wilayah tengah. Pemimpin klan Hades, Sagala, juga ada di antara mereka, selain leluhur tua klan Hades. Leluhur klan dunia bawah ini berasal dari garis keturunan Sagala. Berkat leluhur inilah Sagala mampu meredakan pertikaian sipil. Leluhur klan Hades ini telah ada sejak lama. Selama kekacauan gelap terakhir, ia telah mencapai tingkat kesempurnaan agung dari Yang Mulia Surgawi Suci dan hanya selangkah lagi dari tingkat setengah langkah kelupaan tertinggi. Sekarang dia telah memasuki tahap setengah langkah dari ketidaksadaran tertinggi. Nenek moyang klan dunia bawah disebut Manish. Dia dulunya adalah seorang pria yang terkenal dan berkuasa, tetapi dia tidak lama berkecimpung di dunia gelap, sehingga orang-orang kuat dari berbagai ras hampir lupa bahwa dunia bawah memiliki orang yang begitu kuat. Selain leluhur Hades dan Sagala, Hades juga mengirimkan banyak orang kuat kali ini. Dapat dikatakan bahwa Hades datang dengan kekuatan penuh kali ini. Sebelum datang, Sagala telah berdiskusi dengan Manish, leluhur klan Hades, dan pada saat kritis, dia dan Julian akan bekerja sama dari dalam dan luar. Karan memberi perintah dan perang pun siap meletus. Leluhur, kau serang Karan dan serang Karan secara diam-diam, dan aku akan menyerang leluhur klan bulu dan menyerangnya secara diam-diam. Sekalipun aku tidak bisa membunuhnya, aku akan melukainya dengan serius. Cobalah untuk melemahkan kekuatan berbagai klan di dunia gelap sebelum pertempuran dimulai. Sagala segera menggunakan prasasti tersebut untuk menyampaikan pesan kepada Manish, leluhur klan Hades. Pada saat ini, Kais juga memberitahu pemimpin klan api, memintanya untuk melancarkan serangan diam-diam saat ini. Di atas kapal perang terbang. Mengikuti perintah Karan, banyak pria kuat memancarkan aura yang kuat. Boom! Pada saat ini, fluktuasi kekuatan yang mengerikan datang dari kapal perang terbang. Sagala, kamu. Leluhur klan bulu, Fabio, terluka. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan organ-organ dalamnya dan merusak fondasi Dao Agungnya. Tepat saat Fabio terluka, leluhur dunia bawah, Manish, juga menyerang Karan, panglima tertinggi pertempuran ini. Karan lengah dan tidak menyangka leluhur dunia bawah akan menyerangnya. Dia juga terluka seketika. Pada saat yang sama, banyak orang kuat dari dunia bawah menyerang secara bersamaan dan melancarkan serangan diam-diam terhadap orang kuat dari berbagai ras di dunia gelap. Selain itu, orang-orang kuat dari klan api melancarkan serangan diam-diam. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, banyak orang kuat dari ras-ras utama di dunia gelap terluka. Sagala, kau mau mati. Kau memimpin klan Hades menuju kehancuran. Terdengar banyak raungan marah dari kapal perang terbang itu. Pada saat ini, banyak orang kuat dari dunia bawah dan klan api yang berhasil melakukan serangan diam-diam mengungsi pada kesempatan pertama. Begitu mereka dievakuasi, makhluk-makhluk kuat dari alam tak berujung yang baru tiba. Milan dan Fuxi adalah yang pertama tiba. Begitu mereka muncul, banyak orang kuat setengah langkah dari alam pelupa tertinggi datang untuk menghadapi serangan mereka. Milan dan Fuxi sangat kuat, sebanding dengan Minho yang baru saja keluar dari pengasingan. Kekuatan mereka mengerikan. Salah satu dari mereka dapat melawan 4 makhluk setengah langkah tertinggi yang telah melupakan kondisi pikiran mereka, dan juga dapat menekan mereka. Keduanya langsung menahan 8 prajurit kuat yang tinggal setengah langkah lagi dari keadaan melupakan situasi. Makhluk lain, di sisi lain, bertemu dengan makhluk kuat dari berbagai ras di dunia gelap. Perang pun pecah seketika. Akibat mengerikan dari pertempuran itu melanda daerah tersebut, dan daerah tersebut terus runtuh. Kekuatan keseluruhan dari pesawat tak berujung yang baru ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan berbagai ras di dunia gelap. Namun, di saat kritis, Hades dan klan api berbalik melawan mereka, yang mengakibatkan banyak orang kuat dari berbagai klan di dunia gelap terluka dan kehilangan sebagian efektivitas tempur mereka. Bersama Hades dan klan api, wilayah pusat bersatu dan pertempuran berlangsung seimbang. Dan di satu area, tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Ini adalah area di mana Minho berada. Minho menggunakan teknik terlarang klan bulu, teknik rahasia Tongtian, untuk memasuki kegelapan dan terus-menerus menyerap kekuatan di dunia gelap. Pada saat ini, auranya menakutkan. Bahkan Julian merasa tidak nyaman. Julian melirik ke kejauhan. Di kejauhan,
pertempuran sengit terjadi. Dia tidak perlu khawatir tentang pertempuran di kejauhan karena dia memiliki dua orang yang sangat kuat, Milan dan Fuxi. Sekarang, satu-satunya variabel adalah Minho. Minho terlalu menakutkan sekarang. Julian, berikan hidupmu. Aura Minho bagaikan pelangi, dan sambil memegang pedang panjang yang bersinar dengan cahaya hitam, ia melangkah menuju Julian selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya akan melibatkan kekuatan gelap yang dahsyat, seolah-olah kekuatan seluruh dunia gelap telah menyatu ke dalam tubuhnya. Minho tampak menakutkan saat ini. Pada saat ini, Minho tidak terkalahkan. Sekalipun Milan dan Fuxi bersatu, mereka tetap tak tertandingi. Sekarang Julian harus bangkit melawan Minho. Jika dia tidak dapat menghentikan Minho, maka Minho akan membunuhnya, dan semua orang kuat di pesawat baru itu akan mati, dan pesawat baru yang baru bergabung itu akan musnah. Saat Minho berjalan mendekat, sebuah pola misterius muncul di kehampaan yang gelap. Sosok itu perlahan-lahan muncul pada formasi itu. Tubuh masa lalu Julian muncul dan berangsur-angsur menjadi nyata. Saat tubuh masa lalunya muncul, tubuh masa depan Julian juga muncul. Terakhir kali, ketika ia menggabungkan kedua pesawat, ia mendapatkan manfaat yang luar biasa. Kekuatan fisiknya tidak hanya meningkat, tetapi ia juga dapat mengendalikannya sepenuhnya. Yang lebih penting, ia memasuki kondisi pencerahan magis. Dia sekali lagi memahami dua kekuatan masa lalu dan masa depan. Meskipun tingkat kultivasinya saat ini hanya pada tingkat Wu Tianzun, kekuatan tubuh masa lalu dan masa depannya telah mencapai tingkat yang hampir sama dengan tubuh fisiknya. Kekuatan tubuh masa lalu dan tubuh masa depan telah mencapai eksistensi yang sebanding dengan setengah langkah kelupaan tertinggi. Ini adalah salah satu kartu truf Julian. Diagram itu terungkap, dan tubuh masa lalu serta tubuh masa depan tertanam di atas dan di bawah diagram. Seluruh diagram mengandung kekuatan misterius. Minho telah muncul. Dia mengangkat pedang di tangannya. Dia mengerahkan pasokan kekuatan gelap yang tak ada habisnya, dan kekuatan gelap yang agung itu terkumpul dalam pedang panjang di tangannya, lalu dia menebasnya dengan ganas. Swoosh! Sosok masa lalu pada diagram itu menyerang dengan segera, mencoba menghalangi pedang Minho yang tak terkalahkan. Energi pedang yang tak tertandingi datang untuk membunuhnya, dan dia mencondongkan tubuh ke depan untuk melawan, tetapi tubuhnya langsung terbelah dua, dan berubah menjadi banyak prasasti magis yang menyebar ke segala arah. Segera setelah itu, prasasti-prasasti tersebut menghilang dan berkumpul di kejauhan membentuk kembali tubuh masa lalu. Susunan gambar pun bergerak. Tubuh masa lalu kembali ke susunan diagram. Diagram ini berubah dari bidang datar menjadi bidang vertikal. Diagram tersebut berputar dengan kecepatan tinggi, dan kekuatan masa lalu serta masa depan terintegrasi ke dalam diagram tersebut. Kekuatan dalam diagram membentuk perisai pelindung yang terwujud. Boom! Energi pedang hitam datang menebas dan mendarat di diagram. Diagram itu hancur berkeping-keping dalam sekejap, berubah menjadi prasasti ajaib yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuh masa lalu dan tubuh masa depan juga berubah menjadi prasasti. Julian menggunakan diagram itu untuk memblokir serangan mengerikan Minho. Namun, diagram itu juga hancur, dan ia mengalami serangan balik. Tubuhnya terus mundur, dan banyak retakan muncul di tubuhnya saat ia mundur, dan darah membasahi tubuhnya. Itu sungguh menakutkan. Julian tampak sangat hikmat. Minho terlalu kuat saat ini, begitu kuatnya sehingga meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa menerima satu gerakan. Bab 2807, Pukulan Terkuat. Minho menggunakan keterampilan unik klan bulu, seni Tongtian, untuk memasuki kegelapan dan menyerap kekuatan gelap tak terbatas. Sekalipun dia belum memasuki kondisi ketidaksadaran tertinggi, dia sudah memiliki kekuatan kondisi ketidaksadaran tertinggi. Inkarnasi Julian di masa lalu dan masa depan telah mencapai setengah langkah tingkat kelupaan tertinggi, dan bahkan dengan formasi diagram, mereka nyaris tak mampu menahan serangan Minho. Kekuatan Minho terlalu mengerikan. Swoosh! Tepat ketika formasi Julian hancur dan dia terluka oleh serangan balik, cahaya pedang hitam menyapu. Cahaya pedang itu sangat cepat, melampaui batasan waktu dan ruang, dan muncul di depan Julian dalam sekejap. Cahaya pedang hitam langsung menembus tubuh Julian, meninggalkan lubang berdarah lain di tubuhnya. Minho terlalu kuat saat ini. Bahkan jika tubuh fisik Julian sebanding dengan setengah langkah Tai Sang Wang King, ia tidak dapat menahan serangan Minho. Julian terluka, dan kekuatan jiwa es di tubuhnya dilepaskan, dan lukanya sembuh lagi. Namun, Minho terlalu kuat. Sekalipun Julian memiliki jiwa es, itu tidak akan berguna. Setelah kekuatan jiwa es habis, itulah saatnya Julian mati. Pikiran Julian bekerja dengan kecepatan tinggi, memikirkan strategi yang tepat. Pada saat ini, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Cahaya pedang ini membentuk formasi pedang. Julian langsung diselimuti oleh formasi pedang. Satu energi pedang saja dapat melukai atau bahkan membunuh makhluk kuat yang hampir mencapai alam kelupaan tertinggi. Kini, Julian terjebak dalam formasi pedang, dan ia merasakan tekanan yang luar biasa. Di bawah kekuatan penghancur formasi pedang, tubuhnya terus retak. Pada saat ini, sebuah pedang muncul di tangan Julian. Pedang ini adalah pedang awan tertinggi, yang mengandung kekuatan ribuan asal. Ribuan kekuatan asli muncul dan membentuk perisai pelindung untuk melawan kekuatan formasi pedang.
Boom! Namun, bahkan perisai pelindung yang dibentuk oleh kekuatan asli ribuan dimensi tidak dapat menahan kerusakan formasi pedang. Penutup pelindungnya hancur seketika. Pada saat ini, susunan diagram muncul, mengelilingi Julian dan melindunginya. Tekanan pada Julian jauh lebih ringan. Tubuh masa lalu dan tubuh masa depan dalam diagram langsung menyatu dengan Julian. Tiga elemen kembali ke satu dinilai oleh Pavilion Tianji sebagai keterampilan sihir nomor satu di dunia gelap. Tubuh masa lalu, tubuh masa depan, dan tubuh masa kini Julian menyatu, meskipun tingkat kultivasi tubuhnya saat ini sangat rendah, hanya di alam Wu Tianzun. Namun, baik tubuh masa lalu maupun tubuh masa depannya telah mencapai setengah langkah tingkat kelupaan tertinggi. Ketika ketiganya menyatu, tiga kekuatan masa lalu, masa kini, dan masa depan menyatu, dan aura Julian meningkat pesat. Saat ini, auranya telah mencapai tingkat yang sebanding dengan alam kelupaan tertinggi setengah langkah. Aura ini telah melampaui tingkat Minho sebelumnya. Namun sekarang dibandingkan dengan Minho yang telah memasuki kegelapan, masih ada beberapa celah. Pada saat ini, Julian menunjukkan asal-usul pesawat baru tersebut. Pada saat ini, kesadaran spiritual Julian menyatu dengan pesawat baru tersebut. Pada saat ini, dia tampak seperti pesawat baru, dan pesawat baru itu tampak seperti dia. Di dimensi baru, kekuatan primordial yang kuat muncul dari gunung dan tanah suci yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan primordial ini langsung memberkati tubuh Julian. Dengan berkah kekuatan dunia baru, aura Julian meningkat pesat. Pada saat ini, dia menahan serangan formasi pedang Minho. Hancurkan! Suara tumpul bergema di seluruh area. Saat suara itu terdengar, Julian dalam formasi pedang bersinar terang, memegang pedang awan tertinggi dan mengayunkannya. Formasi pedang yang dibentuk Minho hancur dalam sekejap. Formasi pedang itu hancur, dan kekuatan dahsyatnya menyebabkan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang ini. Tubuh Julian keluar dari lubang hitam tersebut. Dia memegang pedang awan tertinggi di tangannya, auranya seperti pelangi, dan pedang panjang di tangannya menunjuk ke arah Minho di kejauhan. Minho juga menatap Julian dengan dingin. Kekuatan dimensi baru. Suaranya yang dingin terdengar, dengan kekejaman di dalamnya, seperti boneka, tanpa emosi apapun. Pada saat ini, Minho tidak hanya memiliki kekuatan kelupaan tertinggi, ia bahkan telah mencapai kelupaan sejati, persis seperti cara surga yang kejam. Julian menggunakan tiga elemen kembali ke satu untuk memasuki kondisi terkuatnya. Dia juga memobilisasi kekuatan dimensi baru. Dia adalah integrator bidang baru, dia adalah penguasa bidang baru, dan dia dapat memanggil semua kekuatan bidang baru untuk terintegrasi ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, meskipun ada celah antara auranya dan aura Minho, celahnya tidak terlalu besar. Namun, kondisi ini tidak akan bertahan lama. Kekuatan masa lalu dan masa depannya akan terkuras habis dan tidak akan pulih. Jika waktunya berlalu dan kekuatan masa depannya habis, dia tidak akan mampu melawan Minho sama sekali. Di daerah yang jauh, pertempuran sengit terjadi. Milan dan Fuxi menjerat beberapa orang paling berkuasa di dunia gelap. Inilah sebabnya mengapa pesawat pusat belum terkalahkan untuk sementara waktu. Jika bukan karena dua orang kuat Milan dan Fuxi, pesawat pusat tidak akan bisa menandinginya sama sekali. Pertempuran di kejauhan menemui jalan buntu dan hasilnya tidak dapat ditentukan dalam waktu singkat. Sekarang, tergantung siapa di antara Julian dan Minho yang bisa melepaskan tangan mereka terlebih dahulu. Siapapun yang bisa melepaskan tangan mereka akan memenangkan pertempuran. Di dalam kehampaan yang gelap, Minho melangkah maju ke dalam kehampaan, memegang pedang panjang di tangannya, dan pedang panjang hitam di tangannya meledak dengan cahaya pedang. Cahaya pedang ini dibentuk oleh prasasti dari berbagai ras, dan mengandung kekuatan misterius. Energi pedang ini menyerap kekuatan dunia gelap yang agung. Saat pedang itu terhunus, kekosongan yang gelap mulai bergetar. Julian juga memegang pedang awan tertinggi dan menggunakan teknik 10.000 pedang. Teknik pedang ini juga ditransformasikan dari prasasti berbagai ras. Ada prasasti mengenai asal-usul dimensi baru, prasasti mengenai 5 unsur kegelapan asli, dan bahkan prasasti mengenai sutra hati asli. Pedang awan tertinggi di tangannya berubah menjadi energi pedang yang merangsang. Dua energi pedang melintasi kehampaan dan bertabrakan satu sama lain di ruang gelap hitam. Kedua energi pedang ini mewakili kekuatan terkuat di dunia gelap saat ini. Yang satu adalah energi pedang yang diubah dari kekuatan gelap tak terbatas, dan yang lainnya adalah energi pedang yang diubah dari kekuatan pesawat baru ditambah masa lalu, sekarang, dan masa depan Julian. Pada saat energi pedang bertabrakan, tidak ada riak atau gerakan. Keduanya bertabrakan, dan waktu seakan membeku pada saat ini. Adegan ini tampak berlangsung selamanya, tetapi juga tampak hanya berlangsung sebentar. Di tempat kedua energi pedang bertabrakan, sebuah retakan muncul di ruang gelap, dan retakan itu dengan cepat menyebar. Kekuatan yang ditakuti semua makhluk hidup untuk disebarkan. Bahkan banyak orang kuat yang bertarung dengan sengit di kejauhan merasakan kekuatan palpitasi. Pada saat ini, mereka semua berhenti bertarung di saat yang sama, dan melemparkan jimat pemecah batas agung satu demi satu, menghilang dari area tersebut dalam sekejap. Begitu mereka menghilang, akibat tabrakan pedang menyebar ke seluruh area, dan area itu runtuh lagi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang.
Pada saat yang sama, semua makhluk hidup di seluruh alam baru merasakan kekuatan palpitasi. Untungnya, alam baru itu dilindungi oleh kekuatan yang dibentuk oleh Dao asal, yang mencegah alam baru itu diserang. Jika tidak, seluruh alam baru itu akan hancur dalam sekejap. Dunia yang gelap terus runtuh. Di wilayah tempat berbagai ras dunia gelap berada, makhluk-makhluk yang tidak berpartisipasi dalam perang semuanya merasakan kekuatan yang mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Fluktuasi kekuatan yang mengerikan. Apakah ini akan menggulingkan dunia gelap? Semua makhluk hidup ketakutan. Julian melepaskan serangan terkuatnya untuk menghadapi serangan Minho. Kekuatan serangan mereka sebanding. Mereka semua terkena dampak kekuatan yang dihasilkan oleh benturan energi pedang, dan tubuh mereka semua terguncang dan terpental mundur. Tubuh Julian langsung dipenuhi lubang, dan dia hanya mampu berdiri tegak saat mendekati formasi pesawat. Tubuh Minho tidak terluka. Karena ia telah mencapai kesempurnaan tubuh tiran kegelapan, tidak ada kekuatan magis yang dapat melukainya. Satu-satunya yang dapat melukainya adalah kekuatan fisik murni. Nak benar-benar mengejutkanku. Suara dingin Minho datang dari kegelapan. Kau baru di alam Wu Tianzun, tapi kau sudah bisa melepaskan kekuatan sebesar itu. Tapi meski begitu, kau sudah ditakdirkan kali ini. Tak ada peluang untuk pulih. Bab 2808, Secercah Harapan. Pesawat tanpa akhir baru, area tertentu. Fluktuasi daya yang berasal dari alam tak berujung yang baru dapat dirasakan bahkan di alam tak berujung yang baru. Ada sebuah kota di sini. Di sebuah gunung suci di kota itu, hiduplah seorang pria dan seorang wanita. Mereka berdiri di puncak gunung suci itu, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Adik, apa hasil pertempuran ini bagi Julian, dan apa hasil untuk pesawat baru itu? Pria itu melirik wanita berwajah intelektual di sampingnya. Pria itu Yue Ming. Dan wanita itu adalah Yue Zi, orang yang memiliki kemampuan kenabian dan bisa melihat masa depan. Saat ini, ekspresi Yue Zi sangat serius. Ia mengerutkan kening dan mendesah, hampir saja lolos dari maut. Lolos dari maut. Yue Ming tak kuasa menahan diri untuk meliriknya dan bertanya, seserius itukah? Di mana secercah harapan ini? Bisakah kau menggunakan kemampuan spesialmu untuk melihat masa depan dan melihat hasil pertempuran ini? Oke. Yue Zi mengangguk. Lalu dia duduk bersila di tanah. Dia mengaktifkan kemampuan nubuat khususnya, ingin melihat hasil pertempuran ini dan akhir dari pesawat baru. Akan tetapi, begitu dia mengaktifkan kekuatan Nabi, dia mengalami serangan balik, jatuh ke tanah, dan memuntahkan seteguk darah. Darah mengotori gaun putih itu hingga menjadi merah. Apakah kamu baik-baik saja? Yue Ming membantunya berdiri tepat waktu. Yue Zi duduk bersila di tanah, berhenti sejenak, lalu berkata, tidak, ini bukan masalah serius. Hanya saja pertempuran ini melibatkan terlalu banyak hal. Kultivasiku terbatas, jadi aku tidak bisa melihat hasilnya. Tapi aku bisa merasakan bahwa saudara Julian berada dalam situasi yang sangat berbahaya kali ini. Kemungkinan tewas dalam pertempuran sangat tinggi. Namun, aku juga bisa merasakan ada secercah harapan dalam pertempuran ini. Apa sebenarnya secercah harapan ini? Yue Zi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku bisa merasakan secercah harapan. Aku juga bisa merasakan bahwa secercah harapan ini bukan pada Julian, melainkan pada makhluk lain di alam tanpa akhir baru. Lebih tepatnya, pada sebuah senjata ajaib. Saat dia berbicara, dia sekali lagi menggunakan kekuatan kenabiannya untuk memahami. Pikirannya seolah telah menyatu ke dalam dimensi baru ini, dan dalam keadaan tak sadarkan diri, sebilah pedang muncul dalam pikirannya. Pada saat itu, dia tiba-tiba berteriak. Saya merasakannya. Yue Ming segera bertanya, ya, ada apa? Yue Zi berkata, itu pedang. Pedang ini bisa menghancurkan tubuh gelap Minho. Begitu tubuh gelap Minho hancur, kekuatannya akan turun drastis. Dengan begitu, saudara Julian akan bisa mengalahkannya atau bahkan membunuhnya. Di mana pedang ini? Kata Yue Ming buru-buru, ayo kita cari, cepat. Kita harus menyerahkannya kepada Julian sebelum dia dikalahkan. Yue Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, pedang ini berada di tempat yang sangat berbahaya. Dengan tingkat kultivasi kita tidak akan mampu memasuki area ini. Untuk memasuki area ini, kita harus memiliki tingkat kultivasi setidaknya alam suci surgawi atau lebih tinggi. Mendengar ini, Yue Ming tiba-tiba menjadi depresi. Sekarang semua orang kuat di pesawat baru telah pergi berperang. Ia merasakan napas mengerikan yang datang dari luar pesawat. Ia juga sangat cemas. Ia juga ingin ikut berperang dan berbagi beban. Namun, tingkat kultivasinya terlalu lemah. Yue Zi terus merasakan. Tak lama kemudian, ia berdiri dan berkata, di alam baru ini, ada makhluk sakti lain. Makhluk sakti ini dulunya adalah murid saudara Julian. Ia sekarang berada di alam surgawi suci dan sedang bertapa. Ayo kita cari dia dan minta saudara Julian, murid ini, untuk menemukan pedang ini dan membawanya ke medan perang. Oke. Yue Ming mengangguk. Mereka segera meninggalkan kawasan pegunungan suci untuk mencari murid Julian, Harder. Ruang gelap di luar pesawat. Julian menggunakan keahlian terkuatnya dan melancarkan jurus terkuatnya untuk berhadapan langsung dengan Minho. Perbedaan kekuatan di antara mereka tidak terlalu besar. Namun, tubuh tiran kegelapan terlalu kuat dan menakutkan.
Bahkan jika Julian mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang, ia tidak dapat menyebabkan kerusakan berarti padanya. Ia terluka, tubuhnya dipenuhi bekas luka dan retakan. Kekuatan dingin di tubuhnya mengalir dan berubah menjadi kekuatan dahsyat. Luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Di kejauhan, Minho datang dari udara, memegang pedang hitam. Setiap gerakannya dipengaruhi oleh kekuatan gelap yang dahsyat. Menghadapi Minho, Julian merasa seperti sedang menghadapi seluruh dunia yang gelap. Apa yang harus dilakukan? Ekspresi Julian juga sangat serius. Menghadapi Minho, yang telah menguasai tubuh tiran kegelapan, ia merasa tak berdaya dan putus asa. Pada saat ini, ia langsung memanggil beberapa makhluk dari senjata ajaib luar angkasa. Makhluk-makhluk ini adalah anggota klan bulu yang kuat yang telah terperangkap dan disegel sebelumnya. Minho, jangan kemari. Kalau kau maju selangkah lagi, aku akan membunuh mereka. Suara Julian bergema. Namun, ekspresi Minho saat itu dingin dan muram. Ia memelototi Julian dan berkata-kata demi kata, aku akan membantumu membunuhnya. Begitu dia selesai berbicara, dia melancarkan gerakannya, dan pedang hitam di tangannya berubah menjadi energi pedang. Pangeran kecil. Pangeran kecil, tolong jangan. Semua anggota klan bulu yang kuat dan tersegel ini terkejut. Di antara makhluk-makhluk ini ada Tai Bai, yang sudah setengah melupakan situasi tersebut. Ada ketakutan dalam ekspresi mereka, dan dalam ketakutan mereka, energi pedang yang mengerikan memenuhi udara. Menghadapi serangan Minho, mereka tak berdaya. Tubuhnya terkena dan ditelan oleh energi pedang yang mengerikan, menghilang dalam kegelapan. Minho saat ini benar-benar kejam. Ia hanya punya satu pikiran di benaknya, yaitu membunuh Julian, siapapun yang datang menolong. Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Taisang Wangqing, apakah dia benar-benar tidak menyadari cinta? Pada saat ini, ia menghindar tepat waktu. Begitu tubuhnya menghilang dari area ini dihancurkan oleh energi pedang yang mengerikan, dan ruang itu langsung runtuh. Julian muncul di kejauhan, menatap Minho. Dia bertanya-tanya apakah Minho benar-benar telah memasuki kondisi ketidaksadaran tertinggi. Dia bertanya-tanya apakah mencapai keadaan ketidaktahuan tertinggi akan benar-benar membebaskannya dari semua emosi dan keinginan. Apakah benar-benar seperti cara surga yang kejam? Minho melancarkan serangan lagi. Di sisi lain, Julian belum menemukan cara untuk mengalahkan Minho. Kini ia tidak berani menghadapi Minho secara langsung, sehingga ia hanya bisa memilih untuk menghindar dan menghindari serangan ganas Minho. Kemanapun energi pedang Minho menjangkau, ruang gelap akan hancur. Di sisi lain, Julian sama sekali tidak menghadapi Minho secara langsung. Ia memilih untuk terus menghindar dan melarikan diri. Julian tidak memilih untuk berhadapan langsung dengan Minho, tetapi malah melarikan diri, sambil memikirkan strategi yang tepat sambil melarikan diri. Daerah yang sangat jauh. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini, termasuk mereka yang berasal dari alam tak berujung yang baru dan mereka yang berasal dari berbagai ras di dunia gelap. Orang-orang kuat ini memilih untuk berhenti dan menyaksikan pertempuran antara Julian dan Minho. Tak seorang pun menyangka Julian, yang hanya berada di alam Wu Tianzun, mampu bertarung melawan Minho. Meskipun ia dipukuli dan dilarikan oleh Minho, ini sudah cukup menunjukkan betapa mengerikannya Julian. Namun, orang yang paling mereka khawatirkan adalah Minho. Mereka semua menyaksikan Minho secara langsung membunuh banyak tokoh berpengaruh dari klan bulu. Di antara tokoh-tokoh berpengaruh ini, bahkan ada seorang makhluk tertinggi setengah langkah yang telah melupakan situasi tersebut. Apakah dia benar-benar memasuki kondisi kelupaan tertinggi? Apakah dia benar-benar menjadi begitu kejam dan tak berperasaan sehingga dia bahkan menghancurkan orang-orang kuat dari klan bulu? Keraguan muncul di hati orang-orang berkuasa dari semua ras di dunia gelap. Baru tanpa akhir, Yue Ming dan Yue Zi bergegas pergi mencari Harder. Adik kecil, apakah Julian benar-benar akan mati kali ini? Apakah New Endless Plane akan hancur? Yue Zi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, entahlah, tapi aku melihat orang terkuat sepanjang sejarah, Xuan Fengkuang, sedang menyiarkan langsung karya menantu medis Raja Naga di Douyin. Masuk ke Douyin dan cari Xuan Fengkuang untuk menonton karyanya secara online dan berinteraksi dengannya. Yue Ming sedikit tertegun, lalu raut wajahnya gembira saat berkata, siaran langsung. Kamu bisa, aku akan memeriksanya. Buka TikTok dan cari, Xuan Fengkuang, ya. Yue Zi mengangguk, ya, benar. Bab 2809, sebuah pedang. Julian belum menemukan cara untuk mengalahkan Minho. Sekarang ia hanya bisa melarikan diri secara pasif. Ia berada dalam kondisi terkuatnya sekarang. Jika ia melarikan diri, bahkan Minho pun tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Pada saat yang sama, Yue Ming dan Yue Zi telah muncul di tempat Harder sedang menyendiri. Sebelum pergi, Julian telah menginstruksikan Harder untuk tidak keluar apapun yang terjadi di dunia luar, tetapi terlebih dahulu memahami asal-usul dunia baru. Ada formasi di sini. Tingkat kultivasi Yue Ming dan Yue Zi terbatas, dan mereka tidak mampu menghancurkan formasi tersebut. Harder, Julian sedang dalam masalah dan membutuhkan bantuanmu. Yue Zi menatap gunung suci di depannya dan berteriak keras. Suaranya menggema di area itu. Suaranya melewati formasi di sini dan mencapai telinga Harder.
Saat ini, Harder sedang memahami asal-usul alam baru. Asal-usul ini adalah Tao yang sangat mendalam, hasil konvergensi asal-usul alam yang tak terhitung jumlahnya. Sekalipun itu adalah Harder, itu tidak dapat dipahami sepenuhnya dalam waktu singkat. Pada saat ini, dia hanya mengerti sekitar setengahnya. Mendengar ini, dia tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Dia teringat perkataan Julian sebelum pergi, yang menyuruhnya untuk tidak keluar apapun yang terjadi di dunia luar. Dia mengabaikannya. Dia duduk bersila dan terus memahami. Harder, jika kau tidak keluar dari pengasingan, gurumu akan mati. Bukan hanya gurumu yang akan mati, tetapi seluruh dunia baru ini akan hancur. Sebuah suara datang dari telingaku. Setelah mendengar kata-kata ini, Harder menjadi gelisah dan tidak dapat berkonsentrasi untuk memahami. Saat itu, ia berdiri dan tubuhnya menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul di luar Gunung Suci. Dia menatap Yue Ming dan Yue Zi yang berdiri di depannya dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, ada apa? Apa terjadi sesuatu? Harder sedang menyendiri dan tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Yue Zi berbicara dan menceritakan apa yang telah terjadi. Pangeran muda klan bulu, Minho, terlalu kuat. Sekalipun saudara Julian mengerahkan seluruh kekuatannya, ia tetap tak tertandingi. Hanya dengan menghancurkan tubuh gelap Minho, saudara Julian punya peluang untuk menang. Bagaimana aku bisa menghancurkan tubuh gelap Minho? Harder berkata, kamu juga bilang kalau kekuatan guru setara dengan puncak alam maha terlupakan setengah langkah, sangat dekat dengan alam maha terlupakan. Aku hanya di alam maha suci surgawi. Bahkan guru pun bukan tandinganku. Bagaimana aku bisa menghancurkannya? Yue Zi berkata tepat waktu, di pesawat baru itu, ada senjata ajaib yang dapat menghancurkan tubuh gelap Minho. Senjata ajaib apa? Tanya Harder. Yue Zi berkata, entahlah. Aku hanya bisa merasakan lokasi pedang ini. Pedang ini berada di alam baru, di reruntuhan kuno. Aku merasakan reruntuhan ini sangat berbahaya. Hanya orang-orang kuat di atas alam suci surgawi yang bisa masuk. Sekarang orang-orang kuat di alam baru telah pergi berperang, hanya kau yang tersisa. Hanya kau yang bisa mengambil pedang ini. Di mana? Cepat bawa aku ke sana, kata Harder buru-buru. Yue Zi mengangguk. Kemudian, dia mengikuti intuisinya sendiri dan mengambil Harder untuk mendapatkan pedang. Mereka meninggalkan area ini dan memasuki langit berbintang yang luas. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka muncul di alam semesta yang tak dikenal. Alam semesta ini cukup maju, dan di alam semesta ini juga ada makhluk-makhluk yang setingkat dengan yang mulia surgawi. Di bawah kepemimpinan Yue Zi, Harder muncul di luar reruntuhan. Tempat ini hancur, dan gunung-gunung suci yang tak terhitung jumlahnya serta bumi retak. Ada juga formasi misterius dalam peninggalan ini. Mereka berjalan mendekat dan segera tiba di area tempat formasi itu berada. Setelah merasakan keberadaan formasi itu, Harder mengerutkan kening. Ada apa? Yue Ming tak dapat menahan diri untuk bertanya ketika melihat dia tampak tidak sehat. Ini formasi yang dibentuk oleh Dao asal, bagaimana mungkin? Tanya Harder dengan ekspresi tak percaya. Asal-usul dunia baru terbentuk belum lama ini, dan sekarang Julian adalah satu-satunya yang menguasainya, dan ia baru menguasai setengahnya. Tempat ini jelas merupakan sebuah relik. Tidak diketahui berapa tahun relik ini telah ada. Mengapa ada formasi yang dibentuk oleh asal dimensi baru di sini? Harder sedikit bingung. Jangan khawatir. Bisakah kau membuka formasinya? Bisakah kau mengeluarkan senjata ajaib dari formasi itu? Tanya Yue Zi. Harder mengangguk pelan dan berkata, aku telah memahami separuh Dao asal. Meskipun formasi di sini diubah oleh Dao asal, itu bukanlah Dao asal yang utuh. Aku bisa membuka formasinya. Cepatlah, desak Yue Ming. Harder mengangguk sedikit, berjalan maju, lalu melambaikan tangannya dengan santai, dan beberapa prasasti origin Dao muncul di telapak tangannya. Prasasti di telapak tangannya berubah dan menghilang ke dalam formasi di depannya. Sebuah retakan muncul dalam formasi itu, dan Harder masuk. Adapun Yue Zi dan Yue Ming, mereka tidak masuk karena tekanan spasial di area ini sangat mengerikan dan mereka tidak dapat menahannya. Harder memasuki formasi dan memasuki reruntuhan. Ada tekanan spasial yang kuat di sini, tetapi tidak berarti apa-apa baginya. Tekanan spasial di sini tidak dapat membahayakannya. Dia melihat sekeliling. Di dalam formasi ini terdapat sebuah gunung suci yang relatif terawat baik. Di kaki gunung tersebut terdapat sebuah makam. Makam ini sangat tua dan tidak ada tulisan di batu nisannya. Harder tidak tahu makam siapa itu. Di mana pedangnya? Dia mengerutkan kening dan bergumam, bukankah dikatakan ada pedang ajaib di sini yang dapat menghancurkan tubuh gelap Minho? Harder menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati sekeliling, tetapi ia tidak menemukan pedang apapun. Satu-satunya area yang tidak dapat dideteksi oleh indera spiritualnya adalah makam di depannya. Mungkinkah di makam ini? Ia memikirkannya, lalu berjalan mendekat. Ketika ia mengangkat tangannya, sebuah kekuatan dahsyat muncul di telapak tangannya. Kekuatan dahsyat itu jatuh tepat di atas makam. Boom! Makam itu hancur dalam sekejap. Tiba-tiba, debu beterbangan. Harder juga melihat ada sebuah peti mati di dalam makam. Peti mati itu sangat sederhana, tanpa tulisan atau fluktuasi kekuatan apapun.
Dia melambaikan tangannya dan peti matinya pun terbuka. Ada kerangka di peti mati itu. Tulang-tulang ini sangat ajaib. Meskipun tidak memiliki vitalitas, terdapat banyak sekali prasasti magis di atasnya, seolah-olah tulang-tulang ini telah diubah dari prasasti tersebut. Dan di depan tulang-tulang itu, ada pedang. Pedang itu berwarna putih, dan samar-samar terlihat beberapa prasasti mengalir di dalam pedang. Pedang awan tertinggi. Harder tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat melihat ini. Pedang ini jelas pedang awan tertinggi, tetapi auranya berbeda. Pedang ini jauh lebih kuat daripada pedang awan tertinggi. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Harder sedikit bingung. Namun, ia tak terlalu memikirkannya. Ia mengambil pedang dari peti mati, bergegas pergi sambil membawa pedang itu, dan tak lama kemudian muncul di luar reruntuhan. Dia memandang Yue Ming dan Yue Zi yang sedang menunggu di sana, mengangkat pedang putih di tangannya, dan bertanya, apakah ini pedangnya? Itu benar. Yue Zi mengangguk dan berkata, pedang ini. Pedang ini dapat menghancurkan tubuh tiran kegelapan Minho, Harder. Sekarang aku ingin kau membawa pedang ini ke ruang gelap di luar pesawat dan menghancurkan tubuh tiran kegelapan Minho. Setelah tubuh tiran kegelapan hancur, maka saudara Julian akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Minho. Jika tidak, saudara Julian akan mati, dan seluruh pesawat akan hancur. Bab 2810, Tubuh Tiran Kegelapan Hancur. Menurut persepsi Yue Zi, hanya dengan menghancurkan tubuh gelap Minho, Julian dapat memiliki kesempatan mengalahkan Minho, dan itu hanyalah sebuah kesempatan, bukan kekalahan yang sesungguhnya. Harder menatap pedang putih di tangannya dan bertanya, apakah kamu merasa pedang ini familiar? Apakah ada? Tanya Yue Ming. Yue Zi juga tampak bingung. Harder berkata, pedang ini persis sama dengan pedang awan tertinggi, dan juga mengandung ribuan asal-usul. Namun, pedang ini jauh lebih mengerikan daripada pedang awan tertinggi, dan memiliki lebih banyak prasasti yang bahkan aku sendiri tidak mengerti. Pedang awan tertinggi, pedang suci yang ditempa oleh saudara Julian di kehidupan sebelumnya. Yue Zi juga bingung. Lupakan saja, tidak apa-apa. Aku pergi dulu. Harder tidak bertanya lagi, ia hanya meninggalkan sepatah kata dan menghilang dari pandangan Yue Zi dan Yue Ming. Ia kini juga menguasai separuh asal-muasal dunia baru. Di dunia barunya, ia sangat cepat dan bisa pergi kemanapun ia mau hanya dengan satu pikiran. Ia muncul di perbatasan dunia baru. Begitu tiba di perbatasan, ia merasakan fluktuasi kekuatan mengerikan yang datang dari kehampaan gelap di kejauhan. Sekalipun dia telah mencapai alam Saint Tianzun, dia masih merasa takut. Dalam pertarungan antara Julian dan Minho, alam suci surgawi yang mulia tidak lagi cukup, dan bahkan alam pelupa tertinggi setengah langkah tidak akan berani terlibat begitu saja. Kekuatan keduanya saat ini mewakili kekuatan tempur terkuat di dunia gelap dan pesawat baru. Dalam kegelapan, Julian terus menghindar. Ia menggunakan kemampuannya yang bebas dan tak terkekang untuk terus-menerus melarikan diri. Setiap kali tubuhnya muncul, kekuatan mengerikan akan turun, dan ruang gelap tempat ia berada akan langsung hancur. Untungnya, kekuatannya saat ini cukup kuat, jika tidak, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri saat menghadapi Minho. Harder muncul dalam kegelapan. Ia melihat ruang gelap yang runtuh. Dari ruang gelap yang runtuh inilah, terpancarlah akibat mengerikan dari pertempuran tersebut. Bahkan dia tidak berani ceroboh dan terlibat dengan mudah. Dia maju dengan hati-hati. Tak lama kemudian, dia muncul di medan pertempuran, namun saat dia merasakan nafas Julian, Julian menghilang, dan area tempat nafas Julian berada telah runtuh. Dalam pertempuran seperti itu, dia tidak dapat membantu sama sekali, dan dia bahkan tidak dapat mengimbangi Julian dan Minho. Apa yang harus dilakukan? Harder juga berada dalam dilema. Pada saat ini, pikirannya bergerak, dan ia mengaktifkan separuh dao asal. Kekuatan dahsyat dari dunia baru mengalir deras ke dalam tubuhnya, dan aura serta kekuatannya pun meningkat pesat. Meskipun tingkat kultivasinya hanya di alam Saint Tianzun, dia sudah memiliki aura setengah langkah dari alam Supreme Forgetfulness. Setelah kekuatannya meningkat, kecepatannya juga meningkat pesat. Dia segera mengejarnya. Dalam kegelapan yang luas, Julian terus melarikan diri. Ia telah melarikan diri cukup lama dan telah menghabiskan banyak tenaganya. Saat ini, ia merasa kekuatannya telah berkurang dan sebagian kekuatan pesawat barunya telah diserap oleh batu sumber. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Julian mengerutkan kening. Saat dia linglung, prasasti muncul di langit, dan prasasti yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama membentuk perangkap super. Julian mencoba menggunakan kebebasan dan kemampuan tanpa batas untuk segera melarikan diri, tetapi kebebasan dan kemampuan tanpa batasnya tidak efektif saat ini dan dia tidak dapat melewati formasi segel. Nak, kamu kabur ya? Suara dingin terdengar dari kegelapan di kejauhan. Saat suara itu datang, Minho yang mengenakan jubah hitam muncul. Ia memegang pedang hitam di tangannya, auranya bagaikan pelangi, dan aura hitam yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya. Saat ini, ia bagaikan Raja Iblis yang tak tertandingi. Begitu Minho muncul, Harder muncul. Perhatian Minho sepenuhnya tertuju pada Julian. Meskipun ia kini diduga telah memasuki kondisi Supreme Oblivion, persepsinya terhadap lingkungan sekitarnya telah menurun. Dalam benaknya, hanya ada Julian, dan dalam hatinya ia hanya ingin membunuh Julian.
Dia tidak memperhatikan atau merasakan kemunculan Harder. Harder muncul di belakang Minho, memegang pedang putih, dan menusuk punggung Minho dengan ganas. Harder muncul tiba-tiba dan menyerang secara tak terduga. Pedang putih di tangannya langsung menusuk punggung Minho. Aura Minho begitu kuat, ia menatap Julian dengan dingin. Melihat Julian yang tersegel dan tak bisa melarikan diri, wajahnya tampak muram. Dia mengangkat pedang hitam di tangannya dan berkata dengan dingin, "Nak, aku akan mengantarmu pergi." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pedang di tangan Harder telah menusuk punggung Minho, menusuk tubuhnya. Pada saat ini, pedang di tangannya tiba-tiba mengeluarkan kekuatan magis, dan pedang di tangannya langsung meleleh menjadi prasasti magis yang tak terhitung jumlahnya. Semua prasasti ini diserap ke dalam tubuh Minho. Terdapat prasasti magis yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tubuh Minho. Ini adalah prasasti tubuh tiran kegelapan. Berkat prasasti-prasasti inilah, yang tersebar di seluruh permukaan tubuhnya, ia dapat mengabaikan kekuatan magis apapun dan serangan tak terhitung jumlahnya dari kekuatan prasasti apapun. Saat pedang putih itu berubah menjadi prasasti yang tak terhitung jumlahnya, prasasti gelap yang mendominasi di tubuh Minho mulai larut dan menghilang. Tubuhnya yang gelap dan mendominasi telah hancur. Adegan ini mengejutkan Julian yang tersegel dalam kehampaan gelap di depannya. Tubuh tiran kegelapan telah hancur. Dia sedikit tertegun. Tubuh tiran gelap itu hancur, dan Minho langsung menjadi marah. Pengadilan kematian. Wajahnya muram, dia tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedangnya. Pedang di tangan Harder telah berubah menjadi prasasti. Ia tidak memiliki senjata untuk menahan serangan Minho. Ia menghindar dengan cepat dan tubuhnya muncul di area lain dalam sekejap. Namun, energi pedang Minho melampaui waktu dan batasan ruang. Harder muncul di area lain. Begitu ia muncul, energi pedang muncul dan langsung menghantamnya. Dihantam oleh energi pedang, tubuh Harder hancur dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sekalipun dia menyerap sebagian kekuatan dunia baru dan kekuatannya sebanding dengan setengah langkah alam pelupa tertinggi, dia tetap tidak memiliki perlawanan terhadap Minho. Pada saat ini, Julian menghancurkan formasi penyegel dan muncul di hadapan Harder yang hampir menjadi abu. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengutuk, "Bukankah sudah kubilang untuk tidak keluar apapun yang terjadi? Bocah, apa yang kau lakukan sampai lari keluar?" "Tuan, Tuan, tubuh tiran gelap pangeran kecil klan bulu telah hancur." Pikiran Harder menjadi kacau. Meskipun Julian sedang memarahi, dia memanggil jiwa es di tubuhnya dan langsung mengintegrasikannya ke Harder. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan lampu minyak dan menyerahkannya kepada Harder. "Pesawat baru itu bergantung pada Anda untuk melindunginya." Dia memamerkan kekuatan sihirnya yang hebat dan dengan paksa memindahkan Harder. Begitu Harder meninggalkan daerah itu, Minho datang untuk membunuhnya. Swoosh! Energi pedang yang mengerikan memenuhi udara. Julian menggenggam pedang awan tertinggi untuk melawan dan menebas lagi. Boom! Kedua energi pedang bertabrakan. Julian dan Minho sama-sama terhempas oleh energi pedang. Julian terluka lagi, tetapi kali ini Minho juga terluka. Tubuh tiran gelap itu hancur, dan energi pedang Julian mampu melukai Minho. Meskipun tubuh fisik Minho sangat kuat, ia hanya berada pada tahap setengah langkah Supreme Oblivion, yang sebanding dengan tubuh fisik Julian. "Minho, tubuh tiran gelapmu telah hancur." Ketika Julian melihat Minho terluka, secercah harapan akhirnya muncul di hatinya. Sekarang Minho tidak lagi tak terkalahkan. Sekarang dia memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Minho. Bersambung.